Kemudian sosialnya itu juga bisa berkaitan dengan fisioterapi juga sih, tetapi yang jadi point of view kita adalah si gross motornya, sehingga cara kita melatih sama seperti yang kemarin kita pelajari. Anak ini sudah sampai di tahap mana sih gitu. Misalnya anak 2 tahun kok belum bisa berdiri berjalan gitu ya, belum bisa berdiri berjalan, kita lihat dulu problematiknya apa sih, adakah gangguan neurologis atau tidak, atau memang hanya ya sudah gampang tinggal kita berikan stimulasi saja. Nah, PR-nya adalah teman-teman harus tahu ketika anak mau belajar duduk, dia harus bisa apa dulu sih? Ketika anak mau belajar merangkak, dia harus bisa apa dulu sih gitu ya. Ketika anak mau belajar berdiri, dia harus mampu apa? Otot mana yang harus dikuatkan, kemampuan apa yang harus dioptimalkan. Ngomong-ngomong tentang merangkak, kadang-kadang ada beberapa tenaga medis ataupun orang tua yang tidak mewajibkan semua anak tuh harus merangkak. Jadi langsung tuh dari jalan ngesot, berdiri, rambatan jalan ngesot. Jadi bukan merangkak ya, nggak di quadripedal, tapi ngesot gitu, pantatnya yang nempel di bawah. Terus kemudian dia belajar berdiri, rambatan, terus berjalan. Ada juga yang seperti itu. Tetapi sebetulnya merangkak itu juga memiliki manfaat yang cukup bagus untuk perkembangan otak si anak. Gerakan merangkak itu kan gerakan koordinasi antara tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, yang mana koordinasi tersebut bisa untuk membantu perkembangan atau kematangan otak kanan dan otak kirinya. Yang goalsnya adalah, dulu sudah saya sampaikan di pyramid of learning, goals paling atas adalah di academic learningnya. Kematangan otak itu tadi itu juga berpengaruh ke sana. Kemudian di sisi lain, ketika anak lama di fase merangkak, itu akan menguatkan otot-otot core muscle-nya, akan menguatkan otot-otot core. Jadi pernah ada suatu penelitian disampaikan bahwa seorang wanita, remaja wanita yang mengalami skoliosis di usia, biasanya sih usia SMP 12 tahun, 13 tahun, ketika ditelusur ke belakang, studi telusur ke belakang, dilihat ternyata anak tersebut ada yang tidak melewati fase merangkak, ada yang melewati fase merangkak tetapi hanya sebentar, sehingga disimpulkan oleh si peneliti tersebut bahwa merangkak memberikan sedikit kontribusi ya dalam menimbulkan gangguan skoliosis itu tadi. Jadi kalau ditanya nggak merangkak ya nggak apa-apa memang, tetapi eman-eman kalau misalnya nggak distimulasi untuk merangkak, sehingga merangkak bisa kita jadikan patokan atau salah satu milestone perkembangan pada anak tersebut. Kemudian untuk developmental delay biasanya sih nggak seberat cerebral palsy. Biasanya kalau di klinis yang mendapatkan diagnosis developmental delay atau global developmental delay, biasanya perubahannya akan lebih signifikan. Ada yang ngambil KTI DD, developmental delay? Nggak ada. Kalau CP kadang-kadang, kalau KTI itu kan biasanya 4 kali treatment ya, atau 8. Karena kan dalam 1 bulan teman-teman praktek toh biasanya ngambil di situ. Kalau CP belum tentu ada perubahan yang atau yang bisa kita ukur secara kuantitasnya. Tetapi kalau pada global developmental delay atau developmental delay itu bisa ada perubahan. Ya karena dari segi etiologinya berbeda. Itu. Kemudian jadi nggak perlu kita ulangi praktekan lagi ya untuk GDD. Stimulasinya sama seperti yang cerebral palsy kemarin itu. Jadi untuk aktivitas fungsional. Kemudian pada Down syndrome. Nah, Down syndrome ini khas banget wajahnya. Teman-teman bisa amati, sudah bisa menebak, oh itu sepertinya Down syndrome gitu ya, karena dari wajahnya sudah khas. Nah, problematik utama pada Down syndrome adalah dari segi fisioterapi tidak sama di gross motornya.
Kalau pada CP dia over, tonusnya terlalu over spastis, pada Down syndrome kebalikannya, general hipotonus, semua ototnya di di tahap yang hipotonus itu tadi, sehingga persendiannya juga ikut laxity, jadi dia instabilitasnya kurang, disertai dengan kemunduran atau keterlambatan pada gross motornya. Sehingga yang harus teman-teman perhatikan adalah hati-hati saat melakukan exercise, terutama yang ada di kepala, cervical, karena tadi laxity atau pada persendian ini kan instabilitasnya kurang. Ketika teman-teman memberikan exercise yang terlalu berlebihan, ditakutkan akan memberikan traumatik pada area cervicalnya. Kemudian secara umum nanti untuk latihan gerak fungsionalnya juga sama yang kemarin itu untuk Down syndrome. Nah, pada Down syndrome itu juga ada secondary problem yang biasanya akan muncul atau hampir selalu muncul pada anak DS, yaitu gangguan pada sistem jantungnya. Hampir semua anak Down syndrome itu pasti memiliki permasalahan pada jantungnya. Ada yang membaik sendiri di usia 5 bulan, 1 tahun, ada yang harus berkelanjutan dilakukan treatment sampai usia 3 tahun, 4 tahun. Nanti silahkan diperhatikan atau ditanyakan ke orang tuanya. Sekali lagi, history taking menjadi sesuatu hal yang krusial dan itu butuh dilatih. Nggak bisa sekali langsung talk chair, nggak bisa dari baca-baca besok praktek langsung talk chair. Jadi besok kalau ketemu pasien, duh kok ternyata aku masih kayak gini sih, tadi nggak tak tanyain, it's okay, nggak apa-apa. Kalian masih belajar di situ. Di sini kan teman-teman semua mahasiswa merupakan seorang pembelajar. Namanya orang belajar nggak mungkin langsung pinter. Wajar kalau kita salah, wajar kalau kita nggak ngerti, wajar kalau kita banyak tanya. Namanya juga pembelajar. Kalau langsung ngerti, keren banget, nggak usah belajar. Jenius, nggak usah belajar, nggak usah jadi mahasiswa. Gitu. Oke. Hari ini tujuan kuliah kita, saya lebih ke gangguan muskuloskeletal ya, karena untuk Down syndrome dan developmental delay, latihan gerak fungsionalnya tuh mirip-mirip dengan yang cerebral palsy, hanya saja ya kita sesuaikan aja kondisi anaknya. Kalau pada CP butuh waktu jauh lebih lama, kalau pada DS dan DD lebih minimal. Intinya adalah turunkan ekspektasi aja, terutama pada cerebral palsy. Gitu ya, oke? Pada DD dan DS ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Katanya Bu Afri udah ngambil judul belum judul tapi peminat apa ya? Tema ya, kan? ya. Tema kasus. Nggak ada yang ngambil PhD? Saya 1 toh? 2. Nela. Tapi nggak tahu ya itu di ACC atau enggak gitu ya? Belum tahu. Nanti terus dipilih, baru nanti keluar temanya ini, terus nanti baru kalian ngajuin judul gitu. Nama pemetaan Ambil CP. Ya, Siti. Ini CP. Jadi ngambil CP. Jadi Mama, berapa? nafas dulu. Apa? CRS. Oke. Udah, kita lanjut ya ke musculoskeletal problem. Nah, kemarin ada top 3 kasus tertinggi yang di musculoskeletal problem pada pediatri, yaitu ada CMT, torticollis, kemudian hip dysplasia, dan CTEV atau clubfoot, kaki pengkor. Ada 3 kasus ini. Tapi
sebetulnya ada 2 kasus yang lain yang cukup sering muncul juga, tetapi bukan murni di anak-anak banget, agak di area remaja gitu ya, karena kan yang masuk ke kategori anak atau pediatri itu dari 0 sampai 18 tahun menurut WHO, yaitu kasusnya skoliosis dan juga flat foot. Ternyata kalau kita mau melakukan screening di anak SD, anak SMP, ternyata banyak juga yang mengalami flat foot dan juga skoliosis. Meski flat footnya ringan, meski skoliosisnya ringan, tapi ketika melakukan screening lumayan lah. 2 tahun yang lalu saya penelitian di SMP daerah Colomadu dengan subjeknya seluruh kelas 8 satu angkatan. Satu kelas ada sekitar 35, ada 8 kelas. Sekitar 30%-nya mereka ada flat foot. Sehingga kan angkanya juga cukup tinggi ya. Meskipun tidak bilateral, ada yang hanya unilateral, tapi ada juga yang bilateral. Flat foot juga bisa menjadi concern kita dan bisa kita terapi juga, bisa menjadi sasaran pasien kita. Skoliosis juga sama. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja kalau misalnya masih ada kesempatan. Nah, hari ini kita praktekkan dulu mulai yang CMT atau muscular torticollis dulu. Muscular torticollis permasalahannya ada di otot apa? Sternocleidomastoideus. Boleh pinjam bonekanya yang orange? Oke, untuk teorinya kemarin teman-teman sudah baca semuanya, semua sudah mendengarkan presentasi dari teman-temannya. Ya, jadi untuk apa tadi muscular torticollis? Torticollis berasal dari kata torus dan colum. Torus yang artinya berputar, colum yang artinya colum femur, leher yang berputar. Jadi torticollis itu gejala klinisnya adalah leher yang berputar. Anak-anak dengan torticollis biasanya kondisi kepalanya adalah seperti ini. Nah, kenapa kepala ini berputar? Diakibatkan karena pemendekan pada otot sternocleidomastoideus. Origonya ada di mana? Insersionya ada di mana? Ada 2 origo, pars sternalis dan pars clavicula, yaitu ada di sternum dan juga ada di sepertiga medial clavicula. Insersionya ada di processus mastoideus. Ini di sini, jadi nyambung di begini. Kalau dia mengalami pemendekan, yang terjadi adalah amati dagunya, paling mudah amati dagunya, dia akan tidak berada di garis lurus kayak kita gini, tapi miring. Oke. Nah, pemeriksaannya apa saja? Tadi yang pertama adalah kita amati atau inspeksi. Oh, sebelum ke inspeksi pasti history taking dulu ya, jangan lupa. History taking seperti pada umumnya history taking pediatri. Selain keluhan utama, tanyakan juga riwayat prenatal, natal, dan postnatalnya. Karena di ketiga momen tersebut bisa saja memberikan kontribusi terhadap terjadinya si muscular torticollis ini. Misalnya saat di dalam kandungan, bagaimana ukuran janinnya, bagaimana posisi janinnya, ya. Kemudian pada saat delivery atau melahirkannya dengan cara normal atau sesar, normal tanpa induksi atau induksi, dan normalnya ada bantuan alat atau tidak. Kadang-kadang ada tuh namanya kayak forceps penjepit gitu untuk membantu mengeluarkan bayi, itu juga potensial bisa menimbulkan muscular torticollis. Kondisi di dalam kandungan juga sama, ketika posisi anaknya melintang gitu ya,
atau tidak posisi yang optimal. Tekan cara mapping. Ini mapping penempatan buat KTI itu loh Bu. Boleh lihat dulu. Sebentar ya Bu. Yang ya Bu. Sesuai Alhamdulillah. Semoga dengan kesesuaian ini kalian bisa berkomitmen untuk menyelesaikan tepat. Amin. Tepat waktu, tidak cepat dan tidak kurang ya. Tepat waktu. Itu yang belakang. Sudah, oke. Udah ayem. Ini semester 6 kan prakteknya masih kan? 5 Oktober Bu. 5 bulan tuh. 5 Oktober, November, Januari, Februari, Maret. jadi gak ada pre Langsung 1 bulan Bu. judulnya langsung kita lagi sih bulan-bulan Mei Juni udah Kue ini apa? Berarti ada semester anu ya? pemadatan. Ada pemadatan ya? Oh, ya kayak zaman dulu tuh kayak gitu. Sudah ya, kita kembali ke sini, Sek. Ya, habis ini ngobrol lagi sepuasnya. Kita lanjut tadi apa kasusnya torticollis. Nah, torticollis pemeriksaannya tentu saja ada history taking, prenatal, natal, postnatal. Silakan bisa digali informasinya, kemudian dilanjutkan inspeksi. Inspeksi apa saja yang bisa diamati tadi? Ya, Dagu. posisi kepala. Jadi kita lihat dagunya apakah miring ke salah satu sisi atau tidak. Kemudian yang kedua bisa kita lihat adalah keterbatasan geraknya. Jadi kita amati ketika anak bergerak, apakah dominan ke salah satu sisi saja atau dia dua-duanya bisa. Kemudian yang harus kita amati nggak hanya di area sini, tapi postur tubuhnya juga kita amati. Bagaimana tinggi bahunya, kemudian bagaimana postur vertebrenya. Adakah skoliosis, adakah kifosis, adakah kifoskoliosis. Karena ketika anak sudah bisa duduk gitu ya, terus ada torticollis pasti akan berperan terhadap tulang belakangnya. Biasanya itu. Nah, penyebab pemendekan itu tadi bisa karena di fase prenatal, natal, dan postnatal yang mengakibatkan gangguan pada struktur tulangnya atau juga gangguan murni pada ototnya saja, dan bisa juga gangguan secara persyarafannya. Secara tulangnya yang terjadi adalah adanya disfungsi atau keterbatasan gerak pada C1 dan C2 servikal, sehingga mobilisasi area servikalnya tidak maksimal dia. Ketika mobilisasinya nggak maksimal, anak akan berada pada satu posisi yang menetap terus-menerus akibat ada disfungsi atau keterbatasan gerak pada C1 dan C2 tersebut. Maka akan berefek terhadap posturnya itu tadi, yang akan mengakibatkan lambat laun SCM-nya yang bermasalah. Atau bisa saja permasalahannya murni di SCM-nya, ya, sternocleidonya, yang karena tadi mungkin posisi saat di dalam kandungan atau posisi saat proses kelahirannya biasanya akan disertai dengan adanya jaringan fibros. Kemudian kalau permasalahan di syarafnya adalah ya ada gangguan syaraf, yang syaraf tersebut fungsinya untuk mempersyarafi otot SCM, sehingga fungsi otot-otot lehernya nggak bisa maksimal menopang kepalanya, nggak cukup kuat, sehingga pada anak-anak yang tadi ya, anak-anak sipil yang kepalanya nggak cukup kuat bisa saja mengalami torticollis. Kemudian inspeksi tadi dari posisi kepalanya, kemudian postur tubuh dan kepalanya itu tadi, kemudian
bagaimana gerakannya dia, kan ada inspeksi statis, ada inspeksi dinamis. Bagaimana ketika dia bergerak, adakah keterbatasan di salah satu sisi atau tidak. Kemudian setelah inspeksi, Palpasi. Palpasi apa yang dipalpasi? Otot SCM-nya. Palpasi otot SCM-nya. Adakah jaringan fibrus atau tidak, seperti benjolan itu atau tidak? Itu bisa kita palpasi. Kemudian adakah ketegangan otot yang berlebihan atau tidak? Kemudian adakah teraba rasa hangat atau tidak? Adakah spasme atau tidak? Itu kan bisa kita dapatkan dari palpasi. Kemudian itu inspeksi, palpasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan gerak. Nah, pemeriksaan geraknya ada pemeriksaan gerak aktif, ada pemeriksaan gerak pasif. Dari pemeriksaan gerak pasif dulu, gerakan apa yang harus kita periksa? Gerak lateral fleksinya. Jadi nanti posisikan anak tiduran, ya. Kemudian kita fiksasi di bahunya, terus kita gerakkan kepalanya ke lateral fleksi. Nah, balikannya lateral fleksi dan juga rotasi. Putar kepala. Ini. Jadi yang kita periksa ada 2 gerakan, lateral fleksi dan juga rotasi. Oh, satu lagi, fleksi, Ekstensi. ekstensi. Ada 3 itu. Itu kita periksa secara pasif. Apa saja yang kita dapatkan dari pemeriksaan gerak pasif? Enfeel, oke. Terus LGS. nyeri, oke. Betul, nyeri. Terus Bener LGS. apa lagi? Iya, LGS pasifnya, ROM-nya, range of movement-nya. Ada 3 hal tersebut. Ada enfeel, ada nyeri atau tidak. Mungkin anak-anak belum bisa bilang nyeri, tapi kita lihat dari ekspresinya dan juga responnya. Menangis atau tidak, atau terlihat tidak nyaman. Nah, latihan gerak pasif tadi yang ketiga adalah sekaligus untuk melihat bagaimana range of movement-nya. Biasanya kalian memeriksa LGS menggunakan apa? Goniometer. Goniometer yang kita pakai untuk area cervical berbeda seperti yang ada di tas kecil yang ada namanya kalian itu. Iya. Itu ada goniometer. Goniometernya kita pakai yang baseline goniometer. Yang bentuknya seperti ini. Ini cara pakainya. Nah, jadi kita letakkan di atas ini, di atas kepala pasien ini ya. Kita cari midline-nya, kita paskan di 0 derajat ini. Kemudian kita gerakkan kepala anak, lateral fleksi sinistra dan lateral fleksi Dextra. Kemudian kita ukur sudutnya berapa derajat. Ya, normalnya sekitar 70 derajat. Ketika kurang dari itu sekitar 65 sampai 70 derajat normalnya. Kurang dari itu berarti mengalami keterbatasan. Kemudian kalau yang rotasi berarti dibalik teman-teman. Seperti ini. Posisi anaknya bisa ditidurkan juga. Ditidurkan biasanya di pinggir bed ini ya. Terus si baseline goniometernya diletakkan di bawahnya. Loh, Kemudian dirotasikan. itu digantung ya? Jadi di pinggir bed itu. Kepalanya digantung. Di sini iya kan pasif nanti bisa nggak? Oh, di sana. Pasif iya. Kenapa nggak di sini? Gelandangan, sorry. Sorry, copot. Oh, ergonomis ya, masuk terapi sini kali loro penggaris karo sirahe.
Gitu. Kemudian cara memeriksa gerak aktif gimana caranya teman-teman? Diperintahkan. Iya, kadang-kadang anak nggak bisa, belum ngerti tuh diperintahkan. Jadi kita bisa pancing dengan mainan atau sesuatu yang membuat kepala anak bergerak. Ya, sebetulnya ya sambil terlentang bisa dengan mainan supaya anak menggerakkan gitu. Nanti sambil tengkurap juga sama. Angkat kepalanya, kemudian gerakkan mainannya. Adakah keterbatasan gerak dari distra dan sinistranya? Itu untuk pemeriksaan. Kemudian ada pemeriksaan yang namanya muscle function scale. Muscle function scale ini pemeriksaan fungsi otot leher. Di PPT yang saya sampaikan pas di ini presentasinya online ya waktu itu. Iya. Nah, nanti PPT-nya saya upload juga deh di PPT dari saya upload di Google Drive-nya. Jadi di sana ada muscle function test, pemeriksaan kekuatan otot leher dengan cara anak diposisikan ini namanya vertical atau horizontal ya. Posisikan seperti ini. Kemudian kita amati bagaimana otot-otot lehernya, apakah bisa menopang lurus horizontal atau jatuh ke bawah. Jadi ini untuk memeriksa kekuatan otot-otot lehernya. Nanti ada nilai-nilainya sih di sana, bisa dicek sendiri. Jadi kalau datar pas lurus gini berapa, kalau turun berapa, 0 atau 1 gitu ya. Semakin bagus, meningkat gini nilainya juga semakin tinggi. Ada 0 sampai 5. Itu pula sebaliknya. Kan anak-anak masih ringan tuh, enteng, jadi bisa kita bawa ke samping. Itu untuk pemeriksaannya. Kemudian kita lanjutkan ke intervensi untuk tortikolis ya. Yang pertama kita bisa berikan masas. Posisi kita dari atas, bisa pakai bantal atau handuk gitu ya. Kemudian kita berikan masas pada otot SCM-nya. Masasnya, kalian belajar teknik masas ada apa aja? Effleurage, friction, cupping, Vibration itu masuk masas ya? Iya. Caranya kayak yang Getaran dulu, Bu. getaran kardio itu sama kan? Iya. Gitu ya. Nah di sini kita pakai yang effleurage dan juga kneading, belajar nggak sih? Knitting ya. Ada thumb kneading ya. Iya. Kneading yang menggunakan tangan. Ibu jari. Jempol, ibu jari. Yang kita berikan adalah kita pakai teknik effleurage saja, searah dengan serabut ototnya. Ya, kita berikan effleurage searah dengan serabut ototnya. Ini nanti posisi anaknya tadi berbaring. Searah dengan serabut ototnya. Kemudian bisa kita berikan thumb kneading ketika di sana ditemukan adanya jaringan fibros. Kita berikan thumb kneading, jangan sampai membuat anak nyeri ya, karena di sini ototnya kecil dan banyak pembuluh darah. Jadi kalau kita terlalu kenceng yang terjadi ya nyeri tadi. Yang pertama kita effleurage dulu, kemudian kita berikan thumb kneading pada fibrotiknya. Nah, yang dimasas jangan cuma SCM-nya saja, tetapi di otot-otot leher sekitarnya. Biasanya sih, ya penopang leher akan mengalami spasme juga, nggak hanya SCM-nya. Upper trapezius, skaleni, levator scapula, middle dan lower trapezius, bahkan sampai rhomboid bisa saja mengalami spasme. Itu harus ditreatment juga. Terus juga meskipun yang terkena hanya salah satu, tapi sisi sebelahnya juga teman-teman berikan treatment. Boleh dimasak juga.
Boleh diberikan famnidin juga kalau misalnya ditemukan ada fibrotitnya. Oke. Itu masas. Yang pertama kita masas. Ketika mau masas, posisikan sedikit terulur ya pada otot giginya. Ya jangan pegang mukanya juga sih ya, dari belakangnya gini. Kemudian kita masas. Boleh pakai pelumas. Biasanya kalau dulu dimasas pakai pelumas ya, baby oil atau minyak Bedak. atau minyak zaitun. Tergantung nanti kalau anak-anak kadang-kadang kulitnya sensitif. Kemudian setelah masas kita berikan stretching. Ya, treatmentnya 1 masas, 2 stretching. Stretchingnya ke arah mana? Yang utama adalah stretching SCM dulu. Meskipun nanti kita juga akan memberikan stretching ke otot-otot sekitarnya, tapi yang utama adalah SCM. Jadi kalau posisi dagunya seperti ini, stretchingnya kebalikannya ya. Fungsi dari SCM tadi adalah lateral fleksi, rotasi, dan juga fleksi ya. Sehingga stretchingnya adalah kebalikannya. Dagunya kita balik ke posisinya, kemudian rotasi dan juga ekstensi. Tahan selama kurang lebih 10 detik, diulangi selama 15 kali. Untuk masing-masing stretchingnya. Kalau masasnya nggak ada dosisnya, lakukan saja sampai dirasa sudah mengalami penurunan tonusnya. Kemudian yang kedua adalah stretching otot-otot sekitarnya. Jadi yang tadi kalau posisinya adalah seperti